Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Hari. Kali ini kita bersama-sama akan belajar dari materi kelas 6, tema 2, subtema 3 untuk pembelajaran 1 dan 2. Baik, sekarang silakan anak-anak perhatikan untuk penjelasan berikut ini. Baik, pada perjumpaan kali ini kita akan bersama-sama masuk ke subtema 3. Bersatu kita teguh. Masih ingat dengan pelajaran yang lalu? Kita masih ingat bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Satu-satunya cara, satu-satunya senjata untuk dapat mengusir penjajah yaitu dengan persatuan. Karena dengan persatuan, maka kemerdekaan Republik Indonesia ini dapat diraih. Saat ini kemerdekaan Indonesia sudah kita nikmati selama 75 tahun. Dan pada bulan Agustus ini kita bersama-sama mengenangnya. Kita ingat bahwa peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu dapat tercapai dengan pengorbanan yang luar biasa. Pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh kita yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Muhammad Soeharto telah menyusun naskah proklamasi itu. Dan naskah proklamasi yang pada waktu itu ditulis oleh Insinyur Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik sampai saat ini menjadi momentum bagi kita. Dalam penulisan naskah proklamasi kita jumpai tulisan Insinyur Soekarno. Itu ada kata-kata yang asing bagi kita, kata-kata yang sudah tidak sesuai dengan ejaan saat ini, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kata-kata yang asing itu yang sudah tidak sesuai dengan ejaan itu kita kenal dengan kata-kata yang tidak baku. Kata-kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan ejaan, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saat ini kita jumpai beberapa kata-kata yang baku dan tidak baku dalam kehidupan kita. Contohnya saja, ada praktek dan praktik. Nah, mana yang baku? Yang baku adalah praktik. Kita ada praktika, bukan praktekan. Tapi juga ada istilah keterampilan. Ada keterampilan. Mana yang baku? Yang baku adalah keterampilan. Ada sekretaris. Ada sekretaris. Yang baku adalah sekretaris. Kemudian juga ada apotek dan ada apotek. Yang benar yang mana? Yang benar adalah apotek. Maka ada apoteker, bukan apoteker. Nah, coba cari kata-kata yang baku dan tidak baku yang lain. Banyak yang sering kita dengarkan. Nah, kata-kata baku itu bisa kita gunakan juga di dalam penyusunan kalimat efektif. Nah, coba kalau anak-anak perhatikan kembali naskah proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Di sana ada informasi penting yang bisa anak-anak dapatkan. Coba sekarang juga anak-anak perhatikan dari bacaan-bacaan yang lain. Silakan tulis informasi penting. Untuk menuliskan informasi penting, masih ingat kita membuat yang namanya peta pikiran. Untuk bisa mendapat buat peta pikiran itu, anak-anak bisa menggunakan kata tanya. Apa, siapa, kapan, mana, bagaimana, apa. Nah, dari situ sekarang anak-anak bisa menuliskan informasi penting. Untuk teks yang tertulis, kita masih ingat bahwa penyusunan itu ditulis dengan tulisan tangan sendiri Insinyur Soekarno dengan bermusyawarah, berdiskusi dengan dua tokoh yang lain yaitu Muhammad Hatta dan Ahmad Soeharto.
dan teks pada waktu itu dibacakan pada saat detik-detik proklamasi. Teks yang asli dengan tulisan tangan kita tahu pada waktu itu dalam sejarahnya konon setelah dibacakan dibuang. Kemudian pada saat itu oleh BNDIA naskah yang tadinya dibuang itu diambilnya dari tempat sampah dan sampai saat ini diselamatkan dan disimpan di Monumen Nasional di Jakarta sana. Nah, sekali lagi anak-anak, bahwa penyusunan naskah proklamasi yang saat itu dilakukan dengan semangat persatuan, kerjasama, kerukunan di antara para tokoh pada waktu itu dapat melahirkan berdirinya NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945. Anak-anak, dengan semangat persatuan itu juga, maka saat ini kita wajib untuk melanjutkan, untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita bisa melihat bagaimana manfaatnya kemerdekaan yang telah kita capai saat ini. Bagaimana manfaatnya semangat persatuan yang pada waktu itu telah dipupuk dan saat ini kita melanjutkannya. Bagaimana caranya? Tentu anak-anak tahu untuk melaksanakan dan juga menerapkan nilai-nilai persatuan itu. Mari kita bersama-sama terus tingkatkan bagaimana upaya kita untuk melanjutkan cita-cita mereka. Dengan keragaman, dengan perbedaan yang mereka miliki, mereka bisa bersatu. Sebagaimana kita juga tahu bahwa Indonesia yang bineka ini memiliki keberagaman, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya juga memiliki perbedaan. Sebagaimana juga tumbuhan dan hewan yang kita miliki saat ini juga sangat beragam, tapi semuanya bisa menyatu sehingga bermanfaat bagi manusia maupun makhluk yang lain. Masih ingat tidak apa itu manfaatnya hewan dan tumbuhan bagi manusia? Nah, untuk hewan sendiri kita tahu manfaatnya antara lain pertama yaitu bahwa hewan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup, khususnya adalah manusia maupun juga hewan yang lain, bahkan juga tumbuhan sangat bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain juga, yaitu manusia dan juga tumbuhan. Hewan sebagai sumber makanan bagi manusia, sebagai sumber makanan tumbuhan, sebagai sumber juga bagi hewan yang lain. Contohnya saja, misalnya cacing. Kita tahu bahwa cacing itu sangat bermanfaat bagi tumbuhan. Kotoran cacing itu menjadikan tanah menjadi subur. Hewan sangat membantu juga bagi tumbuhan di samping sebagai sumber makanan. Juga bagi manusia pasti banyak sekali, ada dagingnya, telurnya, dan juga ada tenaganya dimanfaatkan. Ini adalah hewan. Kemudian di samping itu bahwa hewan itu ada yang digunakan juga sebagai apa? Untuk kesehatan manusia. Artinya sangat membantu juga. Tenaganya ada yang dimanfaatkan oleh manusia. Itu contohnya apa? Ya, kerbau untuk membaca, kemudian ada gajah untuk mengangkut, kemudian juga unta untuk mengangkut, dan juga kuda juga untuk angkutan juga, jadi bermanfaat tenaga. Kotoran hewan seperti halnya kotoran sapi, kotoran kambing, kemudian juga burung, kemudian juga mungkin ada kotoran kuda dan sebagainya, hewan-hewan ternak itu sangat bermanfaat bagi manusia maupun bagi tumbuhan. Jadi ini, kemudian tumbuhan juga memiliki hal yang sama manfaatnya. Sama tadi, tumbuhan juga sebagai sumber makanan seperti halnya hewan. Tumbuhan juga sebagai bahan bangunan. Untuk bangunan siapa?
tidak hanya manusia, juga hewan sendiri, bahkan tumbuhan saja juga dibuatkan rumah untuk tumbuhan-tumbuhan tertentu sehingga tetap bisa hidup, butuh tumbuhan untuk bangunan. Kemudian tumbuhan juga sebagai apa? Untuk pembuatan peralatan rumah tangga, untuk mebel, meja, kursi, almari dan sebagainya. Tumbuhan sebagai sumber obat-obatan bagi manusia. Tumbuhan juga bermanfaat untuk ketersediaan air. Tumbuhan juga menghasilkan oksigen, berguna untuk semua makhluk hidup, hewan, manusia maupun bagi tumbuhan itu sendiri. Ini adalah keberagaman, bahwa hewan dan tumbuhan juga beragam manfaatnya di samping keberagaman jenisnya. Nah, anak-anak, bagaimana juga dengan bangsa Indonesia? Sumber daya alam yang beragam, juga manusianya atau sumber daya manusianya juga beragam. Sebagaimana seni budayanya yang ada. Dulu kita sudah mengenal berbagai macam tarian. Tarian sudah memiliki beragam properti dan juga pola lantai. Nah, masih ingat mengenai pola lantai? Ya, pola lantai kita masih ingat bahwa ada dua gerakan dasar, yaitu lurus dan lempung. Masih ingat ya? Setiap tarian memiliki pola lantai yang berbeda-beda. Ada yang memiliki pola lantai garis lurus, yaitu vertikal, ada yang horizontal, ada yang diagonal atau miring, kemudian ada yang juga segitiga, ada yang segi empat, dan selanjutnya. Yang lengkung juga demikian beragam, ada yang setengah lingkaran, ada yang satu lingkaran, ada yang membentuk angka 8. Nah, beragam sekali. Tetapi dengan keberagaman gerakan tarian menjadi sangat indah. Tarian tradisional maupun tarian modern semuanya menggunakan pola lantai yang beragam. Sebagaimana juga tadi persatuan yang diraih oleh bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Sebagaimana keberagaman hewan dan tumbuhan yang manfaatnya bermacam-macam tadi berguna bagi manusia maupun bahkan makhluk yang lain. Nah, lalu apa manfaatnya persatuan itu sendiri? Tentunya dengan persatuan itu semuanya akan menciptakan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, terlebih dalam kehidupan kita. Dengan persatuan maka kehidupan kita menjadi harmonis. Dengan persatuan maka semua yang kita butuhkan dapat terpenuhi. Nah, ini anak-anak, rangkuman dari pembelajaran kita untuk tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita upayakan semangat persatuan dan kesatuan sebagaimana sudah diteladankan oleh para pejuang kita. Terus semangat untuk belajar. Mari kita tingkatkan prestasi kita. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk pengetahuan anak-anak. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.